Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Terkadang sebuah foto terlihat biasa aja ya, tapi ketika kamu tahu kisah di baliknya, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Seperti pria ini yang terlihat ramah, tapi ternyata hidupnya penuh dengan kisah yang begitu tragis. Atau foto seorang anak yang tidak pernah kembali setelah foto ini diambil. Bersiaplah, karena setelah ini kalian mungkin tak akan pernah melihat foto dengan cara yang sama lagi. Nomor 6. Dylan Redwine. Yang harusnya jadi waktu bonding antara Dylan Redwine dan juga Mark Redwine, sayangnya malah jadi momen terakhir di mana anak berusia 13 tahun ini hidup di dunia ini ya guys. Jadi ceritanya, Mark sama Elaine merupakan orang tua dari dua anak bernama Dylan dan juga Corey. Kebetulan pernikahan mereka tidak bahagia dan mutusin untuk hidup masing-masing. Nah, menurut hasil sidang, setiap berapa minggu sekali, Dylan dan Corey itu harus ngabisin waktu sama ayahnya meskipun hak asuh utamanya ada di sang ibu. Tapi Dylan tuh nggak suka banget ya sama kunjungan ini. Kenapa? Soalnya dia sama kakaknya Corey pernah menemukan foto-foto aneh ayahnya di laptop dong guys. Bayangin mereka lihat foto Mark pakai baju cewek dan makan popok bekas. Ngeri kan? Selama berminggu-minggu Dylan selalu nolak untuk datang ke rumah bapaknya meskipun diajak terus-terusan. Bahkan awalnya sang ibu mikir penolakan itu cuma karena mood anak remaja aja sih. Tapi waktu akhirnya Dylan setuju untuk datang karena pengen konfrontasi bapaknya, ternyata itu malah jadi momen terakhir dia terlihat dan berujung dilakukan pencarian besar-besaran. Namun anehnya Mark ini tuh sebagai bapak nggak ikut nyari Dylan dong. Baru deh pada tanggal 26 Juni tahun 2013, beberapa barang Dylan ditemukan tidak jauh dari rumahnya si Mark. Dan singkat cerita, 2 tahun kemudian tengkorak Dylan berhasil ditemukan. Hasil autopsi menunjukkan juga kalau Dylan ini meninggal akibat pukulan di kepalanya ya teman-teman. Diduga sih, Dylan kayaknya beneran mengkonfrontasi bapaknya dengan nunjukin foto-foto wig dan diapernya tadi, sehingga waktu Mark emosi dia berujung membunuh anaknya sendiri. Dari berbagai bukti dan juga pengakuan, akhirnya Mark berujung dihukum 48 tahun di penjara. Nomor 5. Owen Hart. Kalau Owen Hart nggak ketemu ajalnya lebih dulu, mungkin nama dia terkenal di mana-mana ya guys. Jadi ceritanya dia ini udah terjun ke dunia gulat sejak kecil. Owen juga jago banget di gulat sekolah dan waktu kuliah dia sudah mulai terjun ke dunia profesional. Karirnya pun meroket ya teman-teman. Tapi sayangnya di tanggal 23 Mei 1999, pada sebuah pertandingan WWF yang sekarang WWE, ada kejadian yang bikin semuanya tuh shock berat. Iya teman-teman, soalnya Owen ini terbang dari atap arena, namun tali pengamannya lepas dan membuatnya jatuh dari ketinggian 21 meter. Masalahnya pada saat itu banyak yang nggak tahu apakah momen ini tuh bagian dari acara atau emang murni kecelakaan. Padahal selama dia jatuh, Owen sempat teriak, "Awas!" sekencang mungkin loh. Dan ternyata itu adalah kata terakhir yang dia ucapkan. Karena setelahnya dirinya dilarikan ke rumah sakit namun berujung tidak bisa diselamatkan. Di lain sisi, keluarga Owen Hart juga menuntut WWF dan juga mendapat ganti rugi 18 juta dolar ya guys. Uang inilah yang kemudian dipakai untuk bikin yayasan Owen Hart tersebut. Nomor 4. Ursula Herrmann. Cerita kali ini bikin merinding sekaligus bikin sedih sih. Ursula Herrmann, seorang bocah 10 tahun yang harusnya bahagia di hari pertamanya sekolah, malah harus berakhir dengan tragis. Jadi pada tanggal 15 September 1981, Ursula berangkat sekolah seperti biasa. Tapi waktu malam dia tuh nggak pulang-pulang dong. Orang tuanya tuh panik dan laporlah ke polisi. Tiba-tiba nih mereka dapat telepon minta tebusan. Tapi anehnya nggak ada instruksi yang jelas ya guys. Yang bikin tambah rumit, keluarga Herrmann ini adalah keluarga sederhana. Mereka harus minta bantuan warga dan negara untuk bisa mengumpulkan uang tebusannya. Tapi belum sempat bayar tebusan, para relawan di hutan sudah menemukan jenazahnya Ursula dalam sebuah kotak tanah. Selama bertahun-tahun, banyak tersangka yang terduga bermunculan, di mana akhirnya penyidik fokus ke satu orang yaitu Warner Masseri. Anehnya nggak ada bukti kuat yang menunjukkan Warner ini tuh pelakunya ya teman-teman. Sidik jari, alibi, sampai DNA itu semuanya tuh nggak cocok. Namun entah kenapa Warner ini tetap berujung dihukum penjara seumur hidupnya. Nomor 3.
Becca. Berikutnya ada sebuah cerita misteri di hotel nih guys. Jadi pada tanggal 3 Juni 1991, ada seorang cowok namanya Eduardo Colin yang check-in ke sebuah motel. Anehnya, dia pesan kamar untuk 2 orang tapi datangnya sendirian. Kemudian pada tanggal 5 Juni, staf motelnya tuh baru pada sadar kalau si Eduardo ini belum check out juga dong. Mereka terpaksa lah buka paksa kamarnya. Nah, yang bikin kaget di kamar ini cuma ada beberapa botol alkohol di meja ya guys. Tapi waktu ngecek ke bagian kamar mandi, mereka menemukan ada cewek yang sudah meninggal. Polisi menduga kalau cewek ini sudah meninggal sejak Eduardo check-in. Masalahnya nggak ada identitas apapun dari si ceweknya tersebut. Baru deh di tahun 2021 polisi dapat info kalau namanya tuh Becca dan dia ini dari Los Angeles. Tapi kenapa Becca bisa ada di situ dan apa yang sebenarnya terjadi tetap masih menjadi misteri teman-teman. Dan polisi hanya bisa menyimpulkan kalau Becca ngambil nyawanya sendiri waktu Eduardo pergi dari kamar tersebut. Nomor 2. Akbar Salubiro. Sebagai pengumpul buah sawit, biasanya Pak Akbar dari desa Salubiro ini bakal kerja dari pagi sampai siang ya. Tapi pada Maret 2017 lalu, dia ini sempat gak pulang-pulang meski hari itu tuh sudah malam. Dari situ, keluarga dan tetangga mulai panik dan nyamperin ke area kebunnya. Betapa syoknya mereka karena ada ular piton sepanjang 7 meter dan beratnya 136 kilo, dimana pada bagian tubuhnya juga ada bekas sayatan parang gitu. Terus waktu polisi datang, ada saksi yang bilang dengar teriakan siang harinya, namun dikira cuma orang lagi berburu babi hutan. Dan saat piton tadi akhirnya dibedah, ternyata bener aja ya teman-teman, ada jasadnya si Pak Akbar yang telah ditelan sehari sebelumnya. Nomor 1. Andrew McCauley. Niatnya Andrew McCauley di tahun 2007 lalu adalah pengen jadi orang pertama yang berhasil mendayung kayak antar negara. Lebih tepatnya dari Australia sampai Selandia Baru. Nah, perjalanan ini sih diperkirakan bakal makan waktu sebulan lebih karena jaraknya tuh sekitar 2000 km. Singkat cerita, setelah setengah perjalanan sudah lewat dan Andrew pun sering mengabari keluarganya kalau semuanya tuh oke ya. Tapi tiba-tiba cuaca berubah. Ombak besar mulai nyerang kayaknya si Andrew guys. Di tanggal 9 Februarinya, Andrew ngirim sinyal darurat. Dia bilang kayaknya tuh tenggelam dan dia butuh sebuah pertolongan. Tapi sayang, tim penyelamatnya tuh telat untuk menolongnya ya guys. Mereka cuma menemukan kayak kosong Andrew 50 km dari tujuan akhirnya. Dan yang bikin tambah sedih, Andrew tuh tidak pernah ditemukan karena yang tersisa pun cuma foto-foto terakhirnya di kayak ini. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.